kepekaan kita terhadap orang-orang yang mungkin kurang beruntung. Makanya di bulan puasa ini juga mengajarkan kita untuk bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keutamaan seperti yang sudah kita jelaskan bersama. Dan Nabi memang menganjurkan ketika bulan Ramadan ini kita sering kumpul-kumpul, duduk bersama untuk membicarakan keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Supaya umat muslim ini tidak melewatkan bulan Ramadan begitu saja. Karena fadilah-fadilahnya yang begitu besar. Begitu banyak hadis-hadis Nabi yang menganjurkan untuk banyak melakukan amal-amal soleh di bulan Ramadan. Seperti sedekah misalnya. Ketika sahabat datang, "Ya Nabi, sedekah yang paling utama itu apa?" "Ayu sedekatin afdol," katanya. "Sedekatun fi Ramadan," sedekah di bulan Ramadan. Itu sedekah yang paling afdol daripada kita sedekah di tempat-tempat yang lainnya. Kemudian memberi makan atau memberi orang makanan untuk berbuka, ya, itu merupakan satu amal yang baik di bulan Ramadan sebagai wujud kita untuk peduli kepada orang lain. Jadi ibadah puasa ini tidak hanya ibadah untuk kita sendiri, tapi mengajarkan kita untuk bisa peduli, bisa merasakan apa yang menjadi kesusahan, masyakoh yang dirasakan oleh orang lain dengan kita menahan lapar dan dahaga misalnya. Banyak orang-orang di luar sana yang mungkin kurang beruntung, bahkan untuk makan hari ini saja masih sulit. Jangankan memikirkan makan untuk besok, makan hari ini saja sulit. Kita mungkin masih bisa menahan lapar dan dahaga selama 13 jam. Kita masih bisa sahur dengan enak, kemudian dengan berbuka puasa, dengan makanan yang lengkap. Tapi coba kita tengok di sekitar kita, mungkin ada saja yang masih kesusahan untuk berbuka puasa. Makanya Nabi Muhammad SAW menganjurkan, barang siapa yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, maka lahu ajrun, baginya ganjaran seperti orang yang berpuasa itu, walayan khusus syai'un, dan tidak berkurang sedikit pun ganjaran orang yang memberikan tadi, yang berpuasa, ya, kita berpuasa, memberikan orang lain makanan berpuasa, ya tidak sedikit pun ganjaran kita berkurang, malah bertambah mendapatkan ganjaran puasanya orang yang kita beri berbuka tadi. Begitu banyak hal-hal yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW terkait kepekaan kita terhadap sekitar, kepekaan kita terhadap orang-orang yang mungkin kurang beruntung. Makanya di bulan puasa ini juga mengajarkan kita untuk bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan yang begitu besar kepada kita, sehingga kita harus ingat siapa yang memberikan nikmat agar kita selalu bersyukur. Dan juga orang-orang yang berpuasa ini dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surga nanti, ini di hadis sahih ya, Sahih Bukhari, di surga nanti orang-orang yang berpuasa ini akan masuk di pintu VVIP yang dinamakan Ar-Rayyan. Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan, kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya di surga nanti ada satu pintu yang dinamakan Ar-Rayyan, yang di sana itu akan masuk orang-orang fayadkhuluna minhu as-shaimun, yang orang-orang berpuasa nanti akan masuk ke surga melalui pintu yang dinamakan Ar-Rayyan, dan tidak ada orang lain yang masuk selain orang-orang yang berpuasa. Di pintu itu memanggil-manggil, ya, aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa, fayadkhuluna minhu, maka semuanya masuk, ya.
lewat pintu yang VIP tadi ya, tanpa berdesak-desakan, langsung aja, tanpa ngantri ya. Fayadkhuluna minhu, dan ketika fayadkhuluna akhirahum minhu, dan ketika ada yang paling terakhir sudah masuk, faughliqa, maka akan ditutup. Fayadkhuluna falam yadkhulun ahadun, maka tidak akan masuk satupun selain orang-orang yang berpuasa. Sesudah ya, tidak ada lagi yang masuk kecuali as-shaimun, orang-orang berpuasa. Ini pintu Ar-Rayyan adalah pintu VIP. Kita bayangkan saja ketika misalnya kita melihat kemarin ya sholawatan itu, kita berdesak-desakan ya ketika mau masuk. Tapi ketika ada orang-orang yang khusus ya, orang-orang khusus itu akan dimasukkan masuk ke dalam pintu VVIP yang langsung membuka antrian dan masuk tanpa antri lewat pintu VVIP. Begitulah orang-orang yang berpuasa di akhirat nanti disediakan oleh Allah, dinamakan pintu Ar-Rayyan. Begitu agungnya orang berpuasa sehingga Allah sendiri yang membalasnya, bukan lewat perantara malaikat untuk menuliskan ganjaran kita, tetapi Allah sendiri yang akan membalasnya. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, maka sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Demikian, semoga kita termasuk orang-orang yang bisa masuk lewat pintu Ar-Rayyan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.